Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus. Yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, munculkan ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik. Secara tubuh jasmania. Walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai. Dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap. Karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God.